Bincang asik bareng Rajak. Halo sahabat Rajak, jumpa lagi dengan saya Marjin sebagai host dalam podcast Bisikin Rajak. Bincang asik bareng Rajak. Di sini kita akan membahas seputar edukasi kesehatan dan juga layanan yang ada di Rajak Hospital Purwakarta. Sahabat Rajak bisa pantengin terus podcast ini dalam channel YouTube kami Rajak Hospital Purwakarta. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe juga. Tekan tombol loncengnya ya. Sahabat Rajak, kali ini kita kedatangan seorang dokter spesialis yang berpraktik di Rajak Hospital Purwakarta. Beliau adalah seorang dokter SPKFR. Yuk langsung aja kita kepoin. Halo dokter, apa kabar dok? Alhamdulillah dokter. Sebelum kita memulai perbincangan kali ini, mungkin dokter bisa memperkenalkan diri kepada sahabat Rajak semuanya, dokter. Oke, halo sahabat Rajak, perkenalkan nama saya Dr. Dian Herdiansyah, SPKFR. Saya merupakan dokter rehabilitasi medik di Rajak Hospital Purwakarta. Baik, dokter, untuk perbincangan kali ini kita akan membahas seputar rehabilitasi medik ya dok ya. Nah sebelumnya ya dok ya, mungkin ada juga sahabat Rajak yang masih bingung-bingung apa sih rehabilitasi medik itu gitu kan ya dok. Mungkin dokter bisa jelaskan dulu apa sih rehabilitasi medik? Ya, rehabilitasi medik merupakan layanan yang baru, memang tergolong baru di masyarakat. Sebetulnya rehabilitasi medik itu adalah cabang dari ilmu kedokteran yang berfokus pada pengembalian dan peningkatan fungsi dari pasien yang mengalami gangguan fungsi akibat dari sakit akut maupun sakit kronis. Oke. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan gangguan fungsi, misalnya saya ambil contoh pada penyakit stroke seperti itu gitu. Itu kan gangguannya di aliran darah di otak. Hanya ada banyak gangguan fungsi yang diakibatkan oleh sakit stroke. Misalnya gangguan mobilisasi, kemudian gangguan komunikasi dan gangguan-gangguan yang lainnya. Dan rehabilitasi medik masuk di penanganan gangguan fungsional tersebut yang diakibatkan oleh sakit stroke sebagai salah satu contohnya. Oke, berarti mungkin bahasa umumnya rehabilitasi medik ini adalah terapi lanjutan dari si penyakitnya itu. Oke. Nah, siapa aja sih dok yang membutuhkan rehabilitasi medik ini? Kalau dikatakan siapa saja, semuanya membutuhkan penanganan rehabilitasi medik, karena cakupan dari rehabilitasi medik itu bisa diawali dari pasien yang statusnya neonatus yang baru lahir sampai ke pasien yang lansia. Oh iya, semua jenjang pasien itu membutuhkan layanan rehabilitasi medik. Dari mulai bayi yang baru lahir pun itu bisa ya dok? Betul, karena pada bayi yang baru lahir biasanya ada beberapa bayi yang mengalami gangguan fungsi menelan seperti itu. Itu kita stimulasi juga untuk kemampuan menelannya itu dengan terapi bicara seperti itu. Nah, untuk jenis layanan rehabilitasi medis yang ada di Rumah Sakit Rajak Hospital Purwakarta ini apa aja dok? Ya, selama ini di Rumah Sakit Rajak Purwakarta itu yang ada layanan fisioterapi. Nah, fisioterapi sendiri adalah bagian dari rehabilitasi medik yang menggunakan alat untuk program rehabilitasi mediknya. Yang pertama itu ada TENS, itu adalah stimulasi listrik untuk mengurangi nyeri. Kemudian ada diatermi juga, itu terapi yang menggunakan metode panas untuk dapat mengurangi nyeri atau dapat melenturkan otot. Dan yang ketiga itu adalah ultrason diatermi. Ultrason diatermi sendiri hampir sama dengan diatermi, hanya dia menggunakan gelombang suara. Yang selanjutnya adalah paraffin bath, itu adalah terapi hangat yang biasanya digunakan untuk sendi-sendi kecil, misalnya untuk jari tangan atau jari kaki. Dan yang alat terakhir adalah traksi lumbal atau traksi servikal. Itu tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi tulang belakang, baik itu di leher ataupun di pinggang. Biasanya itu dilakukan pada pasien yang mengalami jepitan saraf. Dan yang kedua, alat atau sarana yang dimiliki oleh fisioterapi adalah gimnasium. Gimnasium sendiri adalah suatu ruangan yang berisi dengan alat-alat yang bertujuan untuk melatih kekuatan otot atau melatih keseimbangan.
dan layanan terapi bicara. Oke. Untuk pemulihan ya dok ya, bagaimana proses pemulihan pasien setelah mungkin dilakukan fisioterapi gitu kan? Mungkin saya jelaskan dulu layanan fisioterapi yang ada di Rumah Sakit Rajak Hospital. Jadi layanan fisioterapi itu tujuannya adalah untuk meningkatkan fungsi dengan menggunakan alat-alat modalitas terapi yang biasanya saya sebut itu. Bisa dengan modalitas panas, modalitas stimulasi listrik, stimulasi gelombang suara seperti itu. Biasanya kita gunakan untuk meningkatkan kemampuan otot, untuk mengurangi nyeri, kemudian untuk mencegah spastis dan yang lainnya gitu. Sementara kalau untuk layanan terapi bicara biasanya kita berikan kepada pasien-pasien yang membutuhkan penanganan gangguan menelan dan gangguan komunikasi. Biasanya itu diberikan layanan terapi bicara. Biasanya kalau yang untuk terapi bicara mungkin untuk pasien-pasien anak ya dok, atau enggak juga? Tidak juga, karena pada pasien yang pasca stroke juga ada yang mengalami gangguan menelan dan gangguan bicara. Oh baik. Nah dokter, dari bagaimana rehabilitasi medik atau fisioterapi yang umumnya kan kita kenal fisioterapi ya dok ya, berperan dalam pemulihan pasien setelah sakit, cedera atau bahkan operasi? Ya, kembali lagi saya katakan kepada fungsi dari rehabilitasi medik sendiri itu kan mengembalikan fungsi fungsionalnya dok. Gitu. Jadi ada penyakit yang mendasari atau penyakit primernya apabila disertai dengan gangguan fungsional, nah di sanalah kita masuk gitu. Jadi kita akan menerima konsulan dari dokter spesialis yang lain, misalnya dokter ortopedi, dokter saraf atau dokter anak, dengan pasien-pasien yang mengalami gangguan, misalnya gangguan mobilisasi, nyeri kronik, kemudian gangguan tumbuh kembang gitu. Nah di sanalah kita masuk untuk mengatasi gangguan fungsional tersebut itu. Kemudian juga ingin saya jelaskan bahwa selama ini masyarakat kan taunya itu fisioterapi. Iya, ya. Itu beda. Apa gimana dok? Fisioterapi itu bagian dari rehabilitasi medik. Jadi fisioterapi bagian dari rehabilitasi medik. Betul. Karena kalau lengkapnya itu tim rehabilitasi medik itu bukan hanya fisioterapi dan terapi bicara. Itu ada lagi kayak okupasi terapi itu untuk latihan kemandirian. Kemudian ada lagi ortosis prostesis itu biasanya untuk penanganan yang menggunakan alat bantu jalan seperti itu, kaki palsu, itu prostesis. Bahkan di rumah sakit yang lebih besar itu ada psikolognya juga. Psikolog itu bagian dari rehabilitasi medik. Oh begitu. Ini menarik ya sahabat Rajak. Jujur aja saya juga baru tahu nih. Ini terima kasih dokter ya. Jadi dengan ini membuka wawasan yang luas bagi kami juga dan juga sahabat Rajak, dok ya. Nah, bagaimana dok? Bagaimana kita membedakan rehabilitasi medis dengan terapi lainnya? Seberapa penting peran keluarga dalam proses rehabilitasi medis? Ya, kalau dikatakan seberapa penting peran keluarga dalam proses rehabilitasi medik, bisa saya katakan, dokter, bagaimana penanganan awal pada pasien yang mengalami nyeri akibat cedera? Untuk tata laksana penanganan awal pasien yang mengalami nyeri akibat cedera, biasanya kita menggunakan dengan senyum dan tulus hati untuk sehat kita semua di sini di Rajak Hospital.